Perkenalkan, saya Cantika Amelia Pratista dengan NIM akhir 052. Perkenalkan, saya Syifa Amalia Putri dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Ben Winkel Karman Fatha Madrid Pua dengan NIM belakang 054. Baik, perkenalkan, nama saya Anitya Jitanti Tarasari dengan NIM akhir 0055. Prinsip penanggalan relatif dapat menggunakan diagram blok. Yang pertama ada batuan metamorf gneiss terbentuk dan terlipat. Itu termasuk peristiwa paling tua. Sesar A memotong gneiss, sesar lebih muda dari gneiss. Intrusi betot B menembus gneiss dan sesar lebih muda dari keduanya. Lalu ada erosi mengikis gneiss, sesar A dan beltot B. Membentuk ketidaksesuaian terendapkan di atas permukaan erosi, kemungkinan akibat naiknya permukaan laut. Selanjutnya ada tanggul basaltik D, yaitu memotong gneiss sesar A dan beltot B. Sesar F memotong B, C, dan E yang menghasilkan bukit rendah pada bagian diagram. Erosi modern masih berlangsung hingga sekarang, menghaluskan tebing dan membentuk lanskap hingga saat ini. Selanjutnya, yaitu penanggalan relatif. Pada abad 19, geolog menyimpulkan bumi sangat tua berdasarkan uniformitarianismenya. Penemuan radioaktif akhir abad 19 melahirkan metode baru, yaitu penanggalan radiostopik, yang mampu memberi usia numerik pasti pada mineral dan batuan. Pada tahun 1950-an, Claire Peterson menggunakan metode uranium atau timbal pada meteorit dan menetapkan usia bumi sekitar 4,55 miliar tahun. Hasil ini sama dengan perkiraan modern. Yang pertama adalah penanggalan relatif. Penanggalan relatif merupakan suatu metode untuk mengetahui apakah suatu batuan atau peristiwa geologis lebih tua atau lebih muda dibandingkan yang lainnya tanpa mengetahui usia pastinya. Dasarnya menggunakan prinsip uniformitarianisme dari James Hutton yang berbunyi masa kini adalah kunci dari masa lalu. Kemudian, prinsip-prinsip penanggalan relatif. Yang pertama, prinsip penanggalan relatif stratigrafi. Prinsip yang kedua ada prinsip superposisi. Yang ketiga ada prinsip horizontalitas asli. Yang keempat, prinsip kelanjutan lateral. Yang kelima yaitu prinsip hubungan pemotongan silang. Kemudian keenam, prinsip inklusi. Terakhir, prinsip suksesi fosil. Nah, di sini tuh ada contohnya, ada Grand Canyon. Selanjutnya ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian adalah celah dalam catatan geologi yang menandakan adanya waktu hilang, biasanya akibat tidak ada pengendapan atau terjadi erosi. Nah, di sini ketidaksesuaiannya ada 3 jenis utama. Yang pertama, diskonformitas. Ya, kemudian yang kedua, ketidaksesuaian vertikal. Ketiga, yaitu ketidaksesuaian sudut. Yang selanjutnya adalah penanggalan peristiwa geologi. Yang pertama ada isotop radioaktif. Yang kedua ada metode uranium atau timbal. Yang selanjutnya adalah zirkon tertua Australia Barat 4,4 miliar tahun. Yang selanjutnya ada zirkon 4,1 miliar tahun. Selanjutnya ada batuan beku. Selanjutnya ada batuan metamorf. Selanjutnya ada batuan sedimen. Ada metode kalium atau argon. Nah, yang selanjutnya adalah teknik penanggalan absolut lainnya. Yang pertama ada luminesensi atau termoluminesensi, yaitu yang pertama menentukan usia dengan mengukur waktu sejak mineral silikat terakhir terpapar cahaya atau panas. Yang kedua ada elektron yang terperangkap dalam kristal dilepaskan sebagai cahaya ketika distimulasi di laboratorium. Yang ketiga umumnya dipakai untuk sedimen muda berusia kurang dari 1 juta tahun. Jalur visi atau vision tracking dating berdasarkan jejak kerusakan pada kristal akibat peluruhan uranium 238 yang melepaskan partikel alfa. Jejak tersebut bisa diamati dan juga dihitung dengan mikroskop untuk menentukan usia mineral. Dapat juga digunakan untuk rentang waktu yang sangat luas, sekitar 100.000 hingga 2 miliar tahun. Sering dipakai sebagai metode tambahan untuk mengonfirmasi hasil penanggalan. Dan selanjutnya ada fosil dan evolusi. Nah, fosil ini adalah bukti kehidupan masa lalu yang terawetkan dalam batuan. Bentuk fosil itu yang pertama ada sisa tubuh asli atau jarang, yang kedua ada cetakan tubuh lunak atau bagian tubuh keras, yang ketiga ada bagian tubuh yang tergantikan mineral, yang keempat ada bukti perilaku seperti jejak, liang, dan lain-lain. Penting untuk yang pertama untuk korelasi stratigrafi, yang kedua untuk prinsip suksesi fauna, dan yang ketiga untuk menentukan unsur formasi dalam skala waktu geologi. Jenis-jenis pelestarian fosil, yang pertama ada preservasi aktual, yang kedua ada permineralisasi, yang ketiga ada cetakan dan gips, yang keempat ada karbonisasi, yang kelima ada fosil jejak. Yang selanjutnya adalah evolusi. Evolusi ini adalah proses perubahan bentuk kehidupan dari waktu ke waktu. Nah, korelasi adalah proses penentuan strata sedimen yang memiliki usia yang sama tetapi terpisah secara geografis. Korelasi stratigrafi adalah proses untuk menetapkan strata sedimen yang memiliki usia yang sama di wilayah geografis yang jauh melalui hubungan stratigrafi mereka. Ahli geologi membangun sejarah geologi suatu wilayah dengan memetakan dan membuat kolom stratigrafi terperinci dari strata bawah ke atas. Korelasi litostratigrafi menetapkan usia strata yang serupa berdasarkan litologi, yaitu komposisi dan sifat fisik strata tersebut. Korelasi kronostratigrafi menandai batuan dengan usia yang sama meskipun batuan tersebut terbuat dari batuan yang berbeda. Litologi batuan sedimen yang berbeda dapat terbentuk pada waktu yang sama di lokasi
geografis yang berbeda karena lingkungan pengendapan bervariasi secara geografis. Korelasi biostratigrafi ini menggunakan fosil indeks untuk menentukan usia strata. Fosil indeks memiliki himpunan atau kelompok organisme yang secara unik hadir selama interval waktu geologi tertentu. Fosil indeks yang paling berguna berasal dari bentuk kehidupan yang tersebar luas secara geografis dan memiliki rentang hidup spesies yang terbatas pada interval waktu yang sempit. Dengan kata lain, fosil indeks dapat ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia, tetapi hanya dalam rentang waktu yang sempit. Skala waktu geologi. Waktu geologi telah dibagi menjadi serangkaian pembagian oleh para geolog, seperti eon, era, periode, epoch, dan juga usia. Nah, kita memiliki konsep waktu versus batuan, di mana waktu itu merupakan kontinuitas yang tidak terputus, tetapi batuan mungkin hilang dan atau tidak tersedia untuk diteliti. Gambar skala waktu geologi memiliki waktu yang mengalir secara terus-menerus sejak awal bumi ditampilkan berurutan.